semua itu lepas dari nikmat Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat. Ya, inilah salah satu hikmah yang diberikan kepada kita keluarga ini. Dengan sakitnya Mutia ini, kita semakin erat hubungan ukhuwah istilahnya, lebih erat lagi hubungan silaturahimnya, kan? Kalau tidak sakit mungkin ya pas lebaran atau acara sedekah baru bisa kumpul, kan? Nah, itu salah satu hikmah. Ya, karena itu atas semua nikmat dari Allah, kita bersyukur dengan ucapan syukur alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kita terus akan menganut sunnah beliau sampai ajal kita. Ya? Nah, mungkin ada yang belum kenal, kan? Saya perkenalkan, nama saya Rudi Khairuddin Cucung Maksum. Cucung Maksum. Di sini, kan? Memiliki keruan. Apa lagi? Dari rumah Ruqyah Obatati Tibun Nabawiyah, ya, rumah Ruqyah Obatati Tibun Nabawiyah. Jadi mungkin selama ini kita pernah sering menonton, mungkin, kan, kita nonton, kita lihat di TV mungkin. Yang di TV itu yang kita saksikan itu sudah realnya itu, sudah realnya. Tapi prosesnya banyak, sudah realnya yang bereaksi baru muncul di situ. Nah, tapi banyak rentetan-rentetan tentang ini semuanya. Ini dan penyebab-penyebab Allah mencoba seseorang itu banyak faktor. Bisa disebabkan dari kesalahan orang tua, bisa disebabkan dari kesalahan yang bersangkutan, yang pasti yang ini, atau bisa kezaliman manusia yang zalim kepada kita, atau jin yang zalim kepada kita. Ingat ya, kita diciptakan oleh Allah, wala takhluqul jinna wal insa illa ya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Itu. Jadi kita dua ini di dunia yang hidup ini akan diberikan surga dan akan diberikan neraka. Ya. Nah, karena jin saat turunnya iblis ini sudah berjanji kepada Allah akan menyesatkan seluruh anak turun Nabi Adam sejak dulu, karena pada dasarnya iblis ini memang orang yang taat pada Tuhan. Ahli Quran, ahli hadis, dia beribadah kepada Allah ribuan tahun di sana, di arasnya Allah. Tapi karena ada kata-kata kesombongan di dalam hatinya, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Jangan sampai ada di diri kita ada rasa sombong sedikit pun. Itu termasuk ciri-ciri pengikutnya syaitan jin laknatullah. Ya, ini sekedar mukadimah bagi kami supaya kita pahami itu apa ruqyah. Karena ruqyah di Indonesia khususnya ini, pada umumnya kita di sini di Muara Payang dari Pendopo sampai ke Lahat itu masih banyak praktek-praktek ruqyah syirkiyah, ruqyah yang masih bercampuran dengan kesirikan. Memang baca Quran juga, suaranya merdu, tapi kadang-kadang banyak yang disalahgunakan itu. Salah digunakan. Kadang-kadang masih kecampuran dengan mandi kembang itu berupa apalagi dengan syarat-syarat tertentu harus menyembelih ini, menyembelih itu. Kemana? Kuburan. Kemana itu? Ke Padang Langgar, ke apalagi itu ke Tebak Besar. Apalagi di tahun politik seperti ini banyak saudara-saudara kita yang memang oleh Allah tidak diberikan hidayah, mereka melakukan hal itu. Yang ini cucung kamu dari pemasalah ini, namancang DPR. Kalau jadi Kak motong meleleh di sini. Ada kan itu? Banyak kan? Nah, ada sebagian. Oleh karena itu ya kita jangan sampai itu kita lakukan. Itu syirik akbar, itu dosa besar itu. Aku udah ustaz, aku udah pernah lakukan. Aku pernah diajak di sana. Nah, pergi aku dalam mau diajak cuma kan. Makan kamu, makan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh itu ya. Walaupun mengikut maupun lakukan ya sama saja dosanya. Itu sedikit supaya kita paham bahwa apabila kita sudah melakukan dosa besar, salah satunya syirik kepada Allah. Kalau dulu menyembah berhala, kalau sekarang bukan menyembah berhala, tapi menyekutukan Allah dengan hal-hal yang kayak begitu. Saya contohkan lagi, yang
paling yang sering kita lalaikan ini masalah ibadah sholat imam. Sering kita lalai ini. Kadang-kadang pura-pura lalai. Mau tidak mau, suka tidak suka, demi itu pasti akan disolatkan. Tidak kalah sholat akan disolatkan nanti dia. Ya, cobalah. Kecuali dia meninggal di apa namanya, di laut, itu kan masih disolatkan juga, sholat goib. Nah, jadi sebelum disolatkan, marilah kita sholat. Nah, karena banyak orang-orang sekarang melakukan kesyirikan tanpa disadari. Apa itu? Dia lebih cinta kebunnya, lupa dengan beribadah kepada Allah. Dia seharian di kebun upahan, akhirnya lupa untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya zuhur di kebun, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Jadi kebeda lagi sholat, tiba-tiba muncul suling. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si Anu binti si Anu. Baju merah semalam. Oh iya. Semalam. Masya Allah. Kami mpailah semalam ruqyah itu. Tadi omong kau oleh ustadznya itu sholat. Nah, ada suling. Baru nyesal itu kan. Bukan baju merah. Nah itu. Karena warna inilah yang kecil dari depan. Jadi sebelum kamu disolati, sebelum ada suling, cepatlah sholat. Baju hitam ya. Kalau seumpamanya, kan tidak apa-apa Kakang Dewi kalau gitu. Jadi masih cinta kepada kebun, cinta dengan hartanya. Apakah bukan itu syirik juga? Kebun itu bisa menjadi berhala bagi kita. Jadi berhala. Dia ke kebun terus tiap hari, lupa sholat, lupa ibadah. Puasa, dia mau puasa dia ngomong dewek kan? Puasa, dia tidak puasa. Yang puasa cuma bulan itu, namanya tidak puasa. Jadi mama apa yang terjadi? Nanti tunggu saja asapnya Allah. Oleh karena itu, dengan adanya ruqyah ini, kan ruqyah itu kan nasihat. Ruqyah ini nasihat. Kan yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Di situ ayat Al-Quran itu isinya cuma 3, ada bab perintah, bab larangan, bab cerita. 3 macam isi Al-Quran itu. Perintah tentang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kerjakanlah sholat, ya kan? Dirikanlah sholat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, maksudnya sholat berjamaah. Terus ada larangan di situ, jangan syirik kepada Allah, jangan melakukan riba, jangan melakukan dosa. Ada larangan di situ kan? Nah, terus bab cerita tentang sama Nabi Nuh, sama Nabi Muhammad dulu gimana ceritanya, sama Nabi Musa bagaimana ceritanya, ada di situ. Ya, dengan adanya ruqyah kita ini, akhirnya menimbulkan efek positif bagi kita, baik yang mendengar maupun yang diruqyah yang bersangkutan. Yang diruqyah mungkin ada sosok makhluk dalam tubuh yang mengganggu, dengan diruqyah keluar. Nah, yang lain-lain bagaimana? Kalau dia seumpamanya tidak ada apa-apa dalam tubuhnya, akan menjadi apa namanya, refreshing kolbunya. Karena yang diruqyah pada dasarnya bukan tubuh kita, tapi hati kita. Di dalam firman Allah mengatakan bahwa inna fi jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Fa'in solat jasadu kullu, fa'in fasadat kullu. Barang siapa hatinya itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi kalau hatinya tidak baik, rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Hati. Nah, ini hati. Orang hati kan selalu begini. Kalau kambing kayak begini. Ini hati katanya kan? Model hati. Nah, ini di sini banyak penyakitnya di sini. Banyak nih yang penyakit hati ini yang orang tidak tahu, cuma dia yang tahu sama sang penciptanya yang tahu. Tetangganya beli TV, demam. Tetangga beli motor, meriang. Nah, tetangga umroh, masuk rumah sakit. Nah, balik umroh, mati. Kenapa? Karena penyakit hati. Ada iri di situ, ada dengki di situ,
ada sum'ah di situ, ada apa? Sakit hati di situ, ada dendam di situ. Makanya bersihkan hati kita dengan banyak-banyak berpikir kepada Allah. Hanya berpikir kepada Allah. Bersihkan hati kita. Kolbu kita dibersihkan. Banyak obat hati itu. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, Zikir. baca Quran dan maknanya. Banyak. Kayak di lagu itulah. Ya. Ini sedikit mukadimah dari kami. Semoga kita pahami bahwa ruqyah ini sebagai obat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 82, wa nunassilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran diturunkan oleh Allah ada menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang meyakini Al-Quran dibacakan bisa jadi penyembuh. Kalau orang tidak yakin dengan Quran bisa jadi penyembuh walaupun dibacakan di situ oleh syekh. Oleh siapa yang bacakan itu? Suaranya merdu sampai bacanya itu kusuk. Tapi kalau orang yang dibacakan kepada orang yang tidak beriman, tidak meyakini bisa jadi obat, ya kayak angin lalu baik. Oleh karena itu kita yakini dulu bahwa Quran kita bacakan, kita bisa meyakini bahwa Quran kita bacakan itu bisa menyembuhkan penyakit kolbu kita. Kalau kolbu kita sudah sembuh, otomatis penyakit-penyakit yang lain, baik itu penyakit jasmani maupun rohani, akan disembuhkan oleh ayat-ayat Al-Quran tersebut. Makanya sebenarnya lebih maksimal lagi itu ruqyah mandiri. Sering-sering kita ruqyah mandiri. Baca surat-surat apa baik? Surat pendek, Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus ayat kursi, 3 kul itu dibaca. Itu sebagai obat kita, obat benteng bagi kita dengan membaca Al-Quran itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mohon maaf bukan bermaksud menggurui. Di sini ada makcik, ada wak, mungkin ada neneng, di sini ada kakak. Di sini kita sharing ya, saling berbagi. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan kita semua yang mendengar dakwah ruqyah ini. Ya, hanya semalam sudah saya sampaikan apa belum? Ada beberapa ciri-ciri orang kena gangguan sihir jin. Ya, sudah saya sampaikan belum semalam? Belum ya? Belum ya. Ciri-ciri orang kena gangguan sihir jin itu banyak faktornya. Ada 2 macam. Ketika dia sadar dan ketika dia tidak sadar alias tidur. Nah, ketika sadar ini banyak ciri-cirinya. Yang pertama itu berat untuk melakukan ibadah yang diinginkan. Beratnya nak ibadah itu. Sulitnya nak sholat itu. Ibadah apapun ya, sholat. Kenapa sholat? Karena amalan yang pertama di Islam itu amalan sholat. Ini sekarang mungkin hidungnya lah aman ini. Saya sambil kasih dakwah sebenarnya. Saya melirik-lirik ke dia nih. Karena kalau dia masih ada jin zolim di dalam badannya, otomatis dakwah saya tidak akan diterima. Dia akan gelisah. Atau kita ini yang mendengar dakwah, ketika kita mendengar dakwah seseorang atau mungkin presentasinya seseorang, entah itu jualan apa kan, saya jualan juga nih, saya jualan dakwah nih, saya nyampaikan dakwah kan. Tapi malam ini kita gantian ruqyah nih, ruqyah ibunya ini. Kalau kamu pegal boleh seluncuran apa apa. Ketika ada orang yang berpresentasi atau ngomong, nah kita gayanya begini ya, menutup tidak menerima berarti. Ya kan? Bagaimana cara orang itu supaya dia membuka diri kan? Karena orang yang ngomong dengan kita baru kenal itu kita cari dulu selanya nyaman apa tidak. Nah, ketika kita mulai gelisah begini, sudah mulai begini, sudah mulai tidak nyaman. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang gangguan sihir jin. Orang kena gangguan sihir jin, ketika dia sadar, selain sulit untuk melakukan ibadah, dia juga tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama. Tidak senang dengar azan. Ada orang azan, hayya 'alas shalah. Woi, muka apa ini? Nah, aduh ya begitu. Aku pernah azan subuh ini loh. Datangnya Ustaz, pelangkan dikit, cucung aku sakit. Dalam hati aku bukan cucung Ka'bah ini. Ka'bah yang sakit ini telinga ini. Nah, hati-hati kalau ada yang kayak gitu. Atau kita mulai mendengarkan ceramah sudah mulai gelisah.
atau dengarkan nasihat mulai nguap-nguap, nah itu ciri-ciri bahwa di dalam tubuh kita ini ada energi negatif yang dibawa oleh makhluk jin. Itu ciri-ciri. Kalau ya dia kesurupan, itu sudah besar itu ceritanya. Dia kesurupan kan, orang kita ini, iya itu sudah besar, itu sudah terjadi itu. Tapi yang awal-awal ini yang kita tidak ketahui nih. Kalau ada ciri-ciri satu ini, bahwa berarti kita ada gangguan jin. Kemenyan, itu bau-bau mereka itu. Kalau kita sering mencium itu dan tidak ada sumber baunya, di samping rumah dekat yang nanam melati, jumlah dekat yang bakar dupa, itu kita sering mencium, berarti kita sudah disihir oleh jin untuk bisa berinteraksi dengan panca indera hidung kita. Itu segera diruqyah. Gitu. Tapi yang paling bahaya ketika dia sudah berkesurupan. Nah, itu sudah ada dua macam kesurupan ini. Ada yang secara total seperti Mutia, ada yang separuh ingatan. Yang mana kesurupan separuh ingatan itu? Yang separuh ingatan itu orang yang ada di majelis zikir ini majelis zikir ya, dinaungi oleh malaikat. Dinaungi malaikat Tuhan. Orang yang ada di majelis zikir ini orang-orang yang sabar. Orang-orang yang mau merubah diri, mau hijrah. Makanya syarat dari rumah ruqyah kita itu syaratnya cuma satu, mau tak hijrah. Hijrah itu pindah dari yang tadinya salah pindah ke tempat yang benar. Yang tadinya masih malas ibadah sekarang ibadah. Mungkin yang tadinya sudah ibadah tapi masih kurang kusuk, lebih kusuk lagi, itu maksudnya. Ya. Itu syaratnya rumah ruqyah kita kalau mau meruqyah, tapi syarat-syarat yang lain. Adapun sebagai tanda syukur kamu, yaitu terserah kamu, bebas. Karena saya punya pengalaman meruqyah di Linggau, diundang ke Linggau. Lebih parah daripada kamu. Di ruqyah muntah darah, muntah paku, muntah silet segala macam, itu memang santet. Ini kasusnya beda. Kalau santet itu kedoliman manusia yang menyuruh dukun untuk nyantet seseorang. Nah, itu zolimnya manusia. Nah, itulah beda, itu beda. Tetap jin juga namanya, tapi jin itu yang mengganggu. Di ruqyah muntah darah, muntah segala macam itu keluar. Nah, beda kasus seperti ini sihir jin yang menyihir kamu. Datang ke tempat kamu, merusak diri kamu, supaya kamu tidak bisa ibadah, supaya kamu tidak bisa beraktivitas. Itu beda kasus. Nah, setelah anak yang sembuh, alhamdulillah, tanya, Ustaz, berapa? Berapa apanya? Jadi aku agak risih dengarnya itu. Pak, anak gadismu sembuh, kamu kasih saya mobil Kijang lama tahun 90 itu, kamu belikan aku Kijang itu untuk transport saya, itu belum memadai, belum cukup. Karena masa sehatnya anakmu kau tukar dengan mobil itu, kan tidak seimbang kan. Anak kesehatan itu harganya mahal sehat itu. Saking mahalnya saya kasih pilihan, boleh tak? Di rekening saya ini ada duit 50 juta, mau ndak saya kasih duit 50 juta, syaratnya satu, potong kuping sebelah kanan. Kalian dipikir-kira. Cuma orang-orang yang tidak punya akal sehat yang mau. Karena itu sehat mahal harganya. Walaupun kate duit, kate bande, ketika anak sudah masuk rumah sakit, ketika kita sudah masuk rumah sakit, orang tua kita masuk rumah sakit, terus harus operasi, butuh duit 10 juta, mau tidak mau masih kita cari kan? Kita masih cari. Oh, ini operasinya 50 juta. Kita terjual rumah, terjual kebun, tersandar kebun segala macam. Demi supaya sehat orang tua kita, anak kita, suami kita, mungkin istri kita mungkin. Nah, saking mahal itu sehat. Ya, karena itu diberi kesehatan ini banyak-banyaklah bersyukur. Apa bentuk syukur kita itu? Kita sehat, bentuk syukurnya apa? Ya ibadah. Ibadah, sholat. Ujung-ujung sholat. Apalagi ini kan waktunya Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj itu Nabi ke sana ngambil apa? Ngambil sholat kan? Nah, awalu hisapan ila yaumil qiyamah as-sholat. Awalnya hisapan manusia nanti di sana sholat. Kalau sholatnya lulus, oh ya Allah, sholatnya mantap. 5 waktu tidak pernah tinggal, tahajud, mantap. Ya, silakan masuk ke periksa amalan yang lain. Tapi ketika sholatnya diperiksa, oh ya Allah,
Dia sholat di kebun cuma nying. Mama nona sholat, dia udah sempat sholat. Dia sholat cuma setahun 2 kali. Lebaran haji, lebaran Idul Fitri katanya. Muncul dia tuh. Nah, kalau ada yang kayak begitu, ya silakan mampikan ke neraka. Amalan yang lain ya Allah, dia ini ahli puasa ya Allah. Udah, sholatnya udah benar itu. Udah, cuci dia dalam neraka. Nah, mau kayak begitu Bapak Ibu? Oleh karena itu mari jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kalau yang sudah sholat karena